أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Baik jamaah sekalian, kita sudah masuk pada 10 hari yang kedua. Kita masuk pada tanggal yang ke-11 di bulan Ramadan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita memohon kepada Allah agar amalan-amalan kita pada 10 hari yang pertama seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar 20 hari yang tersisa Allah memberikan kepada kita kekuatan, Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, Allah memberikan kepada kita taufik dan pertolongannya. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnahnya, tuntunannya, dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, tema kita di pagi hari ini, insya Allah tema yang dahsyat. Dan ini menjadi salah satu kendala atau bisa dibilang beban yang banyak membebani kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum di alam dunia ini. Nah maka tentu sebagai seorang muslim kita beruntung banget. Serius ini, kita beruntung banget jadi orang beriman. Karena pada pembahasan overthinking itu kan berpikir berlebihan, khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan, menjadikan kita ini namanya over itu kan sesuatu yang lebih dari standarnya, jadi udah merusak. Dan segala sesuatu ketika telah mencapai derajat lebih itu tidak akan baik tapi malah rusak. Termasuk kekayaan itu kalau sudah lebih dan dia kemudian tidak dikeluarkan untuk suatu hal yang mendatangkan manfaat untuk umum, maka tentu akan menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Termasuk masalah pikiran ini. Masa depan saya nanti bagaimana? Mau makan aja kadang-kadang takut, overthinking. Wih, ini kadar gulanya tinggi. Kalau sekedarnya itu artinya sesuatu yang wajar. Hanya dicek, oh ini makanan gulanya tinggi, tidak boleh terlalu sering saya makan. Oh, ini junk food itu? Ya bisa dibilang makanan makanan siap saji yang berada di pinggir-pinggir jalan. Dan disclaimer ya, saya tidak menghina makanan di pinggir jalan, tapi kemudian sudah menjadi rahasia umum. Biasanya kebersihannya kurang, kemudian tidak jarang yang tercampur dengan bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, tapi ketika semua itu berlebihan, ini akan mendatangkan keburukan. Akan mendatangkan keburukan. Nah, contoh dalam urusan makanan. Apapun yang halal, dan perkara yang halal itu disifati dengan kebaikan, thayyib, halalan, thayyiba, maka semuanya boleh dimakan. Semuanya. Maka dalilnya jelas, wa kulu washrabu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian, wala tusrifu, tapi ingat, kalau kalian makan, kalau kalian minum, jangan jangan berlebihan. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian, wala tusrifu, tapi janganlah kalian berlebihan. Jangan berlebihan. Nah, maka yang jadi masalah di sini sekarang berlebihannya itu. Yang menjadi masalah berlebihannya. Nah, sudah. Sekarang begini jamaah, overthinking dan luka yang panjang. Overthinking dan luka yang panjang.
Tentu ada banyak sekali pembahasan tentang overthinking dan saya tidak akan masuk kepada penjabaran overthinking, tapi kemudian kita langsung aplikatif. Apa yang menjadikan kita ini bisa terhindar dari yang namanya overthinking? Nah, ada banyak perkara. Nah, maka saya sampaikan di awal tadi, sungguh beruntung orang-orang yang beriman ini. Maka hadisnya pun ada, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Rasulullah mengatakan ada 3 orang yang beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang diberikan hidayah agama Islam. Kemudian dia oleh Allah diberikan rezeki kafafan. Kafafan itu artinya apa? Kifayah. Cukup. Nah, itu antum pasang kabelnya sebelah sana. Dan yang ketiga, dan Allah menjadi, di dalam ada kabel itu, dicolokkan. Nah, dan dia oleh Allah diberikan kemampuan untuk qanaah. Jadi yang pertama Allah menjadikannya beragama Islam, sudah nyala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan rezeki kepadanya, Allah tidak mengatakan lebih. Dan yang ketiga, Allah menjadikannya qanaah dengan apa yang telah Allah berikan. Nah, maka jamaah YouTube Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, jamaah Instagram dimanapun Anda berada, jamaah Facebook dimanapun Anda berada, dan teman-teman yang mendengarkan melalui live TikTok dimanapun Anda berada, maka kita beruntung yang menjadi orang Islam ini. Orang Islam itu yang telah lalu ada obatnya, yang akan datang ada penawarnya. Itulah Islam. Untuk yang telah lalu, Islam itu tidak sekedar memberi cara agar kita bisa move on. Tidak hanya itu. Tapi menjadikan keburukan masa lalu ladang kebaikan dan pahala. Ini gak karuan ini orang Islam ini, luar biasa. Jadi bukan sekedar masa lalu itu dilupakan, kemudian udahlah biarin, toh juga sudah lewat, dia tidak akan lagi terulang, dia tidak akan lagi kembali, enggak. Tapi di dalam Islam, masa lalu yang buruk itu bisa menjadi kebaikan, bahkan bukan sekedar kebaikan, tapi kebaikan yang luar biasa. Anda buka. Ini untuk orang Islam ya. Jadi yang non-Islam, Anda pikirkan untuk kemudian login insya Allah. Begitu. Allah Ta'ala berfirman, subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran pada surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Antum buka surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menceritakan mengenai dosa-dosa dan keburukan-keburukan. Bahkan yang diceritakan oleh Allah itu bukan dosa-dosa kecil. Bersaksi palsu, membunuh, berzina. Kan begitu, dosa-dosa yang besar-besar. Tapi kemudian pada Al-Furqan ayat yang ke-70, Allah tidak hanya mengancam pelaku dosa itu dengan hukuman kelak di akhirat. Nah, ini yang kita khawatirkan ini. Nampaknya sebagian oknum dari pemimpin kita ini sudah hilang takutnya dengan akhirat. Jadi sudah kayak nggak punya takut gitu dengan akhirat, itu kayak udah akhirat itu kayak biasa aja gitu loh. Gak penting banget, yang penting sekarang dulu. Langgeng kekuasaannya, langgeng jabatannya, sehingga ketika dia menjabat, digunakan semua fasilitas negara untuk melanjutkan kekuasaannya pada periode yang berikutnya. Wes, lanjut. Pada surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Ini untuk orang Islam yang merasa memiliki masa lalu yang buruk. Lihat. Anda tidak perlu menyesalinya terlalu, tidak perlu menjadikannya bahan pikiran yang membebani kehidupan Anda, dan Anda tidak perlu menangisinya setiap hari. Tapi yang perlu Anda lakukan, Anda cek surah Al-Furqan pada ayat yang ke-70. Allah Ta'ala berfirman, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ini salah satu ayat favorit. Al-Furqan 70. Setelah Allah Ta'ala menceritakan semua dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh manusia, kemudian Allah Ta'ala memberikan ancaman terhadap pelaku dosa-dosa tersebut. Ternyata yang Allah berikan tidak hanya ancaman, tapi Allah memberikan solusi. Agar tidak overthinking. Kita biasanya overthinking itu untuk masa depan. Tapi ada juga overthinking tentang masa lalu. Bisa nggak saya move on? Diampuni nggak oleh Allah dosa saya? Jadi beban nggak untuk ke depannya? Nah, maka oleh Allah difirmankan, kecuali artinya kecuali di sini, orang-orang yang telah melakukan dosa besar yang luar biasa tadi, Anda cek ayat sebelumnya, mereka tidak akan mendapatkan celaka, mereka tidak akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, mereka tidak akan mendapatkan azab dari Allah, mereka tidak akan mendapatkan siksa neraka. Siapa mereka yang tidak mendapatkan semua itu? Man taba, orang-orang yang mau bertaubat. Orang-orang yang mau bertobat. Jadi Allah tidak akan menutup pintu taubat ini. Maka setiap ada urusan dosa besar, maka pasti Allah memberikan solusi di sana. Illa man taba, kecuali orang yang mereka mau bertaubat. Itu obat pertamanya. Wa amana, dan mereka mau memperbaiki keimanan mereka. Imannya diperbaiki dengan ilmu. Wa amila amalan salihah, dan mereka kemudian memperbanyak amal soleh. Jadi jangan mikir masa lalunya, tapi sekarang beramallah Anda. Jadi 3 perkara ini, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. 3 perkara ini, tobat, iman, amal soleh. Ini bukan di masa lalu, tapi di masa yang sekarang. Itulah orang beriman. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Apa yang Allah berikan kepada mereka yang dahulunya, mungkin kalau bahasa kasarnya ya, mohon maaf saya harus mengucapkan kalimat ini, mungkin zaman dulunya dia adalah residivis. Zaman dulunya dia adalah bromocorah. Udah lama gak dengar kalimat ini ya. Bromocorah. Antum masih ingat kalimat bromocorah? Bromocorah itu udah preman yang udah parah, semua keburukan dia lakukan. Tapi Allah tidak menutup kebaikan dari mereka. Kalau mereka mau tobat, mereka mau beriman, mereka menutup sisa kehidupan mereka dengan amal soleh. Apa yang Allah berikan? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah yang Allah gantikan jumlah dosa mereka, dijadikan sejumlah yang sama menjadi pahala. Bayangin jemaah. Jadi misalkan sebelum dia bertobat, dia mengumpulkan berapa ya? Dia mengumpulkan triliunan, katakan 17 triliun dosa. Kenapa harus 17 ya? Kalau 17 ini terikat sesuatu saya. Yang kena prank itu. Misalkan dia punya dosa 17 triliun sebelum dia bertaubat. Dia na'udzubillah wa a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, berzina, berjudi, bahkan membunuh, dia merampok, dia mengganggu orang, dia menyakiti orang lain, dia pukuli orang lain. 17 triliun dosa yang dia kumpulkan. Ternyata setelah itu dia tobat. Kemudian imannya diperbaiki. Kemudian dia melakukan amal soleh sebagai ganti dari amal-amal buruk yang dia lakukan sebelumnya. Maka 17 triliun dosa itu oleh Allah diubah, dipindah posnya. Kalau Anda ngerti akuntansi ya, ada pos kredit, ada pos debit. Yang awalnya di pos kredit, artinya dosa. Allah pindahkan 17 triliun dosa tadi, itu menjadi ke tempat pahala
dengan jumlah 17 triliun. Kemudian para ulama menjelaskan, kenapa Allah menggantikan semua itu dari dosa menjadi pahala? Karena setiap dosa yang ia lakukan terkena tobat yang dia telah lakukan. Jadi setiap dosanya kena tobatnya, maka satu dosa dianggap dapat satu tobat, satu dosa dianggap dapat satu tobat, satu dosa dianggap dapat satu tobat, sehingga jumlah dosa yang telah ia kumpulkan sebelumnya Allah ganti menjadi pahala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا. Dan Allah itu pengampun, yaitu memberikan tobat kepada Anda. Rahima, Allah penyayang, yaitu karena sayangnya Allah, dosa Anda diganti dengan pahala. Nah, itu overthinking tentang masa lalu. Maka orang beriman begitu. Ketika ada sesuatu tentang masa lalu yang kemudian meresahkan dirinya, yang menjadikan dia tidak bisa move on dari keburukannya, Islam punya obatnya, tobat. Dan untuk masa depan, Islam juga punya penawarnya. Untuk masa depan, Islam punya penawarnya. Sampai dikatakan oleh para ulama dari kalangan salafus salih, itu obat paling manjur untuk penenang tentang pikiran masa depan. Dan kadang-kadang kalau kita mikir tentang kita, itu masih ringan lah. Alah, saku tuwek, katilah pemaneh, paling dilungkas, mati. Itu kalau mikir tentang kita. Tapi terkadang yang menjadikan pikiran kita itu apa? Yang menjadikan pikiran kita itu adalah, ya apa anak saya nanti? Mau siapa yang membiayai mereka? Nah, sehingga pikiran-pikiran tentang masa depan itu mengusik ketenangan kita. Kata para ulama, tidak ada obat yang paling manjur untuk ketenangan masa depan kecuali apa? Kecuali adalah tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Nanti Anda buka pada episode yang sebelum ini, ada kita berbicara menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Nah, sudah tenang ya Allah. Yang penting sekarang dulu saya baik ya Allah. Masa depannya adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanahu. Nah, sekarang kita sampaikan. Begini. Anda silakan buka di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Dan kalimat kitab Ihya Ulumiddin itu jangan menjadikan antum kaget. Wih, kok Ustadz Rifki pakai Ihya Ulumiddin? Biasa saja. Nggak usah terlalu pusing. Bahkan para ulama banyak yang memberikan syarah, memberikan tahqiq pada kitab ini. Ini kitab yang bagus luar biasa yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana Allah wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Itu disebutkan pada kitab Ihya. Ini untuk menghindari overthinking. Nanti luka yang tidak kunjung sembuh di akhir saya sitir sedikit. Tapi ini kalau Anda fahami dengan luas, insya Allah juga menjadi jawaban atas itu. Ada seorang ulama di zaman tabi'in. Dua. Ada seorang guru bernama Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi. Karena dia tinggal di daerah Balkhan. Dia punya murid namanya Hatim Al-Asam. Dibilang Asam, sang tuli, itu pun ada ceritanya. Padahal aslinya dia tidak tuli. Subhanallah. Antum mau tahu ceritanya nggak? Atau jangan-jangan antum sudah tahu. Kenapa kemudian dia diberi nama Al-Asam, si tuli padahal dia tidak tuli? Mau tahu nggak jawabannya? Coba Abu Zanung lihat di TikTok itu. Sudah tahu atau belum dia jawabannya tentang kenapa dibilang tuli padahal Hatim ini tidak tuli? Bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Kalau sudah tahu ya nggak apa-apa, kita lanjut aja ke materi. Belum?
Belum ya. Baik, kita ceritain secara singkat saja. Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala itu menerima banyak pertanyaan dari umat di zaman itu. Banyak pertanyaan. Maka suatu hari datang kepada Al-Imam Hatim Al-Asam seorang perempuan menanyakan tentang perkara yang akan dia hadapi. Supaya dia tidak salah langkah, supaya dia tidak tersesat, supaya dia tidak mengambil keputusan yang salah, maka dia tanya kepada ulama bernama Hatim. Al-Imam Hatim. Subhanallah, ini belum semua di Instagram ini. Belum. Maka ketika Imam Hatim ini mendapatkan tamu penanya seorang perempuan, di tengah-tengah perempuan itu bertanya, tanpa sengaja si perempuan itu buang angin dengan suara yang luar biasa kencangnya. Kencang banget suaranya. Maka ulama ini menjaga perasaan perempuan itu yang terlihat mulai kebingungan karena salah tingkah dan malu. Karena di depan ulama saya butuh mendapatkan jawaban, kok malah saya buang angin dengan suara yang kenceng banget. Maka langsung Al-Imam Hatim mengatakan kepada perempuan itu, ya mra'ah, irfa'i sautaki fa inni rajulun asam. Perempuan, kalau ngomong sama saya, suaranya tolong dikencengin. Karena saya ini laki-laki tuli. Bayangin, padahal dia tidak tuli. Hanya bagaimana dia mampu menjaga perasaan perempuan ini yang sedang malu di hadapannya. Maka mulai hari itu, Al-Imam Hatim, apa yang terjadi? Dia menampakkan diri seperti orang tuli, agar perempuan yang pernah buang angin dengan suara kencang di hadapannya, itu tidak malu. Nah inilah ulama, Masya Allah. Dia rela seperti itu, hanya untuk menyelamatkan perasaan orang lain. Subhanallah. Nah sekarang, ada Syaqiq Al-Balkhi, sang guru. Dan ada Hatim Al-Asam, sang murid. Maka guru ini, dia bertanya kepada muridnya, ya Hatim, wahai Hatim. Ditanya, kam jalasta indi? Berapa lama kamu belajar sama saya ini, berapa lama? Maka murid itu mengatakan, 33 tahun. Bukan waktu yang singkat untuk seorang pelajar ini. Orang mondok sekarang mentok 14 tahun. Mentok sudah 14 tahun. Tapi ini Imam Hatim Al-Asam berguru kepada Syaqiq Al-Balkhi itu selama 33 tahun. Kemudian Syaqiq Al-Balkhi bertanya, oh 33 tahun. Terus Syaqiq tanya kepada Hatim, wahai Hatim muridku, selama 33 tahun itu, ma akhadta minni, apa yang telah kamu ambil dari ilmu dan kehidupanku? Apa? Selama 33 tahun ini kamu dapat apa? Selama 33 tahun ini kamu dapat apa? Maka Hatim mengatakan, thamaniyatu asya'in. Aku mendapatkan 8 perkara. Yang ini menjadikan Syaqiq merasa, loh 33 tahun cuma dapat 8. Maka kemudian Syaqiq bertanya, apa 8 itu? Maka dijelaskan oleh Hatim Al-Asam. Yang ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang overthinking, tentang luka yang panjang. Itu jawabannya ada di 8 pelajaran yang diambil oleh Imam Hatim Al-Asam dari gurunya yaitu Syaqiq Al-Balkhi. Dan ini diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nafs yang lainnya. Pelajaran pertama. Wah ini luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pelajaran pertama. Kata Al-Imam Hatim Al-Asam menceritakan apa yang dia pelajari dari gurunya. Yang pertama, ketika aku melihat manusia di dunia ini, kata Hatim,
aku melihat masing-masing dari mereka itu memiliki kekasih yang dia cintai, yang dia sayangi, yang dia senantiasa kumpuli, dia berbagi kebahagiaan dengannya, dia bercerita tentang kesedihan bersamanya. Itu yang kemudian saya fahami. Itu yang kemudian saya fahami dari manusia di dunia ini. Akan tetapi, ketika dia masuk ke alam kubur, semua kekasih itu tiba-tiba meninggalkannya. Tidak ada satupun yang mau menemaninya dan setia sampai alam kubur. Maka dengan itu, aku mulai berpikir, tidaklah menemani seorang mukmin di alam kubur kecuali amal solihnya. Maka aku tinggalkan semua kekasih dunia ini dan aku jadikan amal solih sebagai kekasihku. Ini kalau ada gambar di YouTube gitu, kira-kira Anda lihat orang-orang duduk di kursi, kakinya jigrang, pakai jas terus gini. Tahu nggak ilustrasinya itu? Karena ini luar biasa, kata Hatim Al-Asam, aku lihat manusia di dunia ini punya kekasih. Anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya, pekerjaannya, jabatannya, pakaian indah yang dia miliki, rumah megah yang ia banggakan, kendaraan mewah yang ia naiki, semua punya kekasih. Tapi ternyata semua itu meninggalkannya ketika ia masuk ke alam kubur. Maka saat itu, kata Hatim Al-Asam, aku tinggalkan semua kekasih dunia yang aku yakin tidak akan setia menemaniku sampai alam kubur. Maka aku jadikan amal soleh sebagai kekasihku, karena dialah yang akan setia menjadi kekasihku dan menemaniku sampai alam kuburku. Pelajaran pertama. Jadi sudahlah, dunia ini mau apa sih? Kalau enggak Anda meninggalkan, yo Anda ditinggalkan. Cuma itu. Mau pusing dengan apa? Itu sunnatullah. Anda mau sekuat apapun bertahan, tidak mau meninggalkan sesuatu, boleh jadi Anda sukses tidak meninggalkan, tapi Anda yang ditinggalkan. Ya itulah dunia ini. Hakikat dunia. Kemudian yang kedua, saya memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nazi'at, dalam surah An-Nazi'at. Pada ayat yang ke-40 dan 41. 40 dan 41. Allah Ta'ala berfirman, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, dia takut pada kedudukan Allah Ta'ala. Karena dia takut kepada Allah, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, kemudian dia menahan diri dari keburukan hawa nafsu. Dia tinggalkan hawa nafsu. Apa yang dia dapatkan? فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, maka dia akan mendapati surga sebagai tempat tinggalnya. Kemudian, maka semenjak itu, saya tundukkan hawa nafsu saya. Karena saya ingin mendapati surga sebagai tempat tinggal saya yang selamanya. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan rasa takut kepada Allah. Itu ilmu yang kedua. Jadi kata Hatim Al-Asam, karena Allah menjamin orang yang takut kepadanya dan meninggalkan hawa nafsu, Allah jamin masuk ke dalam surga, maka mulai detik itu, aku tahan hawa nafsuku dan aku kuatkan rasa takutku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yuk, top ini. Takutnya sama Allah diperbesar. Kemudian hawa nafsu ditundukkan. Kemudian pelajaran yang ketiga, saya memperhatikan manusia, kata Hatim Al-Asam. Aku perhatikan manusia-manusia ini. Masing-masing memiliki sesuatu yang berharga, yang dia menjaganya agar barang tersebut tidak hilang dan diambil orang lain. Contoh, kalau saya kan suka yang namanya akik ini. Akik. You know, akik. Akik ini juga bahasa Arab ini. Akik.
Akik ini saya suka banget. Bahkan permata saya nggak terlalu suka, karena kalau permata itu ketinggalan di tempat wudhu, sholat bisa kepikiran. Kalau akik gini kan ya relatif murah. Sementara kalau dipakai juga mantesi gitu. Ya kan? Gimana? Kalau ada yang cocok bisa nanti langsung komen ya. Nanti insya Allah siapa yang beruntung harganya kita ambil. Bukan gratis, 17T lah, buka harga lelang mulai 17T. Nanti turun. Perlahan turun. Jadi lelangnya itu bukan ke atas tapi ke bawah. Sudah. Maka kata Hatim Al-Asam, saya perhatikan manusia itu memiliki sesuatu yang berharga dalam hidupnya, yang dia senantiasa menjaganya. Dia takut barang itu hilang dan diambil oleh orang lain. Sementara Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl 96. Surat An-Nahl ayat 96. Anda tulis. Surah An-Nahl ayat 96. Allah berfirman, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisi kalian yanfad. Yanfad itu artinya akan lenyap, hilang, sirna. Ini hilang. Yang kita simpan di sisi kita hilang semuanya. Hilang semuanya. Tapi apa-apa yang ada di sisi Allah baqin. Apa-apa yang ada di sisi Allah baqin, yaitu akan kekal selamanya, terjaga. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, maka dengan itu setiap aku memiliki sesuatu yang berharga, yang aku khawatir itu akan hilang dan lenyap dariku, maka aku titipkan dia kepada Allah agar dia kekal menjadi milikku. Subhanallah. Nomor 1, menjadikan amal soleh sebagai teman setia. Nomor 2, menundukkan hawa nafsu dan memuliakan keagungan Allah dengan memiliki rasa takut kepadanya akan menjamin kita masuk ke dalam surga. Nomor 3, apa-apa yang berharga dalam hidup kita, yang kita jaga, kita khawatir itu akan hilang. Pada surah An-Nahl 96, maka kata Hatim, aku titipkan dia kepada Allah agar dia kekal menjadi milikku. Luar biasa. Pelajaran keempat. Tapi sebelum pelajaran keempat kita mulai, jamaah sekalian, ada satu informasi. Yang kemudian informasi ini kami anggap penting untuk kita bersama. Apa informasinya? Kami akan kembali menginformasikan perkembangan dari program Ramadan dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Jadi kita punya program Ramadan, kita punya 7 program unggulan, bahkan sekarang ketambahan 1. Kita mau bikin pesantren yang insya Allah full gratis, ada entrepreneur di sana, melatih santri untuk bisa mandiri, dengan konsep mini forest. Jadi kita akan menjadikan pondok itu sebagai sumber oksigen untuk masyarakat. Kita akan jaga kelestariannya. Nah, itu program tambahannya. Nah, maka di antara program-program kami pada bulan Ramadan ini, nomor 1, kita akan berbagi buka puasa ke daerah-daerah pelosok dan pinggiran Kediri, Jombang, dan sekitarnya. Dan yang kita pilih tentunya seperti yang biasa kita sampaikan, itu adalah tempat-tempat yang betul-betul membutuhkan. Bukan sekedar rame-rame, huri-huri buka puasa bersama dengan orang-orang yang terkadang tidak terlalu penting mendapatkan buka puasa itu. Tapi insya Allah kami beserta teman-teman akan amanah mencari di mana tempat yang memang sangat membutuhkan. Yang kedua, kita akan berbagi sembako kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang kurang beruntung, di tempat-tempat yang terpencil pula. Mu'allaf, yatim, fuqara, du'afa, masakin. Kita berikan senyuman kepada mereka. Yang ketiga, memberikan insentif THR tambahan untuk guru ngaji pelosok. Guru ngaji pelosok yang mereka ketika ngajar gak dibayar sama sekali. Yang keempat, kita punya program i'tikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dengan acara yang padat. Ketika Anda membiayai acara ini,
maka orang-orang yang beriktikaf itu Anda pun mendapatkan kongsi pahalanya. Pembagian kitab gratis ketika iktikaf, untuk dikhatamkan ketika iktikaf, kitabnya kita bagi gratis. Yang keenam, ada program membelikan baju baru untuk anak-anak yatim dari keluarga yang kurang mampu. Kita ajak mereka ke toko, kita suruh pilih sendiri sesuka mereka. Dan yang ketujuh, kita punya program yaitu tayangan-tayangan video-video dakwah selama bulan Ramadan, yang semua ini insya Allah akan menjadikan kita senantiasa mendapatkan pahala yang panjang, pahala jariah yang panjang dengan kegiatan-kegiatan amal sosial kemasyarakatan seperti ini. Dan satu tambahan program yang utama, selain kemarin Aceh Tamiang kita bikin 1000 porsi buka puasa per hari, dan tentu pemirsa sudah melihat sendiri kan di TikTok, di Instagram, nanti potongannya kita masukkan ke YouTube, Mas Arif ya, di-upload di YouTube. Sehingga apa? Anda tahu menu makanan apa yang kita berikan untuk mereka. Jadi bukan makanan kaleng-kaleng seperti MBS. Kok MBS ya? Apa yang makanan gratis itu apa? Dibilang gizi, yang jadi agak bergizi. Makanan berbau bisnis gratis. Itu. Menunya bagus, bagus. Dan mereka yang diberi itu betul-betul merasa, wah ini menu buka puasa ini. Begitu. Nah, dan satu tambahan program utama kami, nanti kita launching di 10 hari terakhir Ramadan dengan tema Wakaf Lailatul Qadar, yaitu apa? Kita akan bikin pondok pesantren takhusus takwinil ulama, pembentukan ulama. Nah, insya Allah nanti kita gendong bareng-bareng. Nah, untuk Anda yang oleh Allah diberikan keluasan rezeki, diberikan rezeki yang cukup, tidak ada salahnya kita berbagi dari apa yang telah Allah berikan dalam rangka bersyukur, dalam rangka mendapatkan tambahan dari Allah. Untuk yang di YouTube, Instagram, Facebook, Anda bisa klik QRIS itu. Itu Anda foto, klik, Anda beri sesuai yang Anda mampu. Mulai angka Rp10.000. Yang tentu insya Allah untuk kita bukan uang yang besar itu. Dan untuk pemirsa TikTok, Anda bisa klik di bio. Bio itu diklik, nanti keluar linknya. Link itu Anda klik, nanti akan keluar bagaimana cara turut ambil bagian dalam saham proyek kebaikan ini. Barakallahu fikum. Saya lanjutkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa MBBG. Makanan berbau bisnis gratis. Oh iya. Anda loh ya, bukan saya loh ya. Ini Pak Baharudin ini. Saya tidak ikut-ikut ini. Sudah. Kita lanjutkan pelajaran yang keempat. Dari Hatim Al-Asam yang dia ambil dari gurunya. Hatim Al-Asam mengatakan, saya memperhatikan manusia dan saya lihat masing-masing dari mereka membanggakan harta mereka. Wih, mobil mewahnya, pakaian mahalnya, kemudian apalagi rumah megah yang dia punya, aset simpanan yang dia kumpulkan. Dia punya tanah di sini, punya ruko di sini. Lihat, Anda tahu kan? Seseorang yang biasanya memamerkan hartanya itu, saya punya sekian ruko di daerah ini, bebas banjir. Saya punya mobil lambung, mah berarti, Ferrari, Porsche, dan mobil-mobil yang lain. Aku lihat semua manusia itu membanggakan. Membanggakan apa? Harta mereka masing-masing. Membanggakan pangkatnya. Oh, saya anaknya presiden. Woy. Jangankan anaknya, cucunya lu bangga. Jian kok Masya Allah. Sudah, aku membanggakan nasabnya. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala pada surah Al-Hujurat. Pada surah Al-Hujurat di ayat yang ke-13. Ketika aku melihat manusia berbangga-bangga dengan hartanya, jabatannya, kedudukannya, rumah mewahnya, mobil mewahnya, pakaian mahalnya, aku perhatikan surah Al-Hujurat di ayat yang ke-13. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Ketika mereka membanggakan hartanya, aku perkuat takwaku.
Karena inilah kebanggaanku kelak di hadapan Allah. Ketika mereka memamerkan mobil mewahnya, mobil sport 2 pintu, pick up. Tahu pick up? Termasuk mobil box. Itu 2 pintu, termasuk yang baru datang dari India ini ya. Lah itu loh, kalau mobil itu masuk ke Indonesia, servisnya di mana? Apalagi dikirim ke desa-desa. Lu tukang servisnya lo punya apa enggak spare partnya ini? Sudah lanjut. Astagfirullah. Nggak tahu kok gatel terus Romanton ini ya. Kayak nggak tahu ada apa gitu, gatel terus ini Supita Suara ini. Dan sudah kita lanjutkan. Maka aku perhatikan firman Allah Ta'ala di suratul Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ketika mereka membanggakan hartanya, aku perkuat takwaku. Ketika mereka membanggakan jabatannya, aku perkuat takwaku. Karena itulah inti dari kemuliaan dan kemewahan. Itu pelajaran keempat. Luar biasa Hatim Al-Asam ini. Menjadikan kita itu nggak gampang ciper. Nggak gampang kecil hati ngelihat orang-orang kaya yang sombong dengan hartanya itu. Kita bukan untuk pamer, tapi kita punya takwa. Oh betul juga ya. Ngapain di servis Ustadz? Kalau rusak kan tinggal buang, beli lagi. Wih, Bu Irma hati-hati. Ini komen Anda dicek oleh malaikat Raqib dan Atid. Dikira tukang bakso bawa hati gitu. Sudah. Yang keempat itu, bahwasannya ketakwaan adalah perisaiku. Yang kelima, kata Hatim Al-Asam, aku, kata dia, memperhatikan manusia dan saya tahu mereka saling mencela dan mengumpat satu dengan yang lainnya. Satu masalah utamanya adalah iri dan dengki. Kata Hatim Al-Asam, aku lihat manusia itu saling mengumpat, saling menggunjing, saling menjatuhkan, saling merendahkan. Yang sumber perbuatan itu adalah iri. Iri. Oh, bahaya, iri ternyata. Maka saya kemudian memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf di ayat yang ke-32. Pada surah Az-Zukhruf di ayat yang ke-32. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Lihat. Nahnu yaitu kami Allah. Qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kami bagikan untuk mereka sesuai jatahnya masing-masing. Yang kemudian itu tidak akan tertukar pada kehidupan dunia ini. Jadi yang menentukan si fulan kaya, si fulan miskin. Si fulan sukses, si fulan tertunda kesuksesannya. Si fulan mendapatkan kedudukan, si fulan biasa saja. Si fulan kemudian naik pangkat, si fulan tidak kunjung naik pangkat. Si fulan gajinya besar, si fulan gajinya kecil. Si fulan dapat pasangan hidup yang tampan rupawan, si fulan mendapatkan pasangan yang biasa saja. Itu semua dalam surah Az-Zukhruf pada ayat yang ke-32 disebutkan semua itu adalah Allah Ta'ala yang membagi. Buat apa overthinking? Buat apa? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Dan kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka masing-masing dalam urusan dunia. Jadi, maka saya kemudian meninggalkan sifat iri hati itu. Karena apa? Karena itu tidaklah merubah apapun. Maka dengan itu, aku menghindari banyak bergaul dengan manusia. Yang keenam. Kemudian, ketika aku perhatikan manusia di dunia ini, banyak di antara mereka ini suka berperang satu sama yang lain. Eker-ekeran. Berantem satu dengan yang lain. Aku lihat mereka di dunia seperti itu. Si fulan memerangi si fulan. Lihat sekarang. Peperangan di mana-mana. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kedamaian untuk negara kita tercinta Indonesia ini. Dan kepada seluruh negara kaum muslimin.
dan secara umum kedamaian di alam dunia ini. Allahumma amin. Sudah? Maka dikatakan oleh Hatim Al-Asam pada pelajaran yang ke-6, aku lihat manusia ini suka memerangi satu dengan yang lain. Kemudian aku baca firman Allah surah Fatir ayat yang ke-6. Pada surah Fatir. Di ayat yang keberapa? Di ayat yang ke-6. Apa itu? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Inna syaitana, sesungguhnya. Kalimat sesungguhnya itu kan penekanan makna. Agar kita dalam makna ini. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan setan itu musuh bagimu. Bukan manusia. Bukan sesama muslim. Bukan muslim yang beda ormas. Bukan muslim yang beda cara baca Al-Fatihahnya. Bukan muslim yang berbeda cara sholat subuhnya. Bukan muslim yang berbeda jumlah rakaat sholat tarawehnya. Allah mengatakan, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Setan itu sesungguhnya adalah musuh bagi kalian, maka perlakukan setan selayaknya musuh. Apa kata Hatim Al-Asam? Maka dengan itu, aku tinggalkan permusuhan dengan manusia. Aku maafkan mereka. Aku tidak berseteru dengan mereka. Aku tidak berkonflik dengan mereka. Dan mulai saat itu, ku pandang setan adalah musuhku satu-satunya di dunia ini. Tenang hidupnya. Tidak terlalu saingan dengan manusia. Tidak begini, tidak begitu. Yang ketujuh. Ini nggak selesai materi ini. Panjang ini materi. Yang ketujuh. Kata Al-Imam Hatim Al-Asam. Saya memperhatikan manusia. Lahattun nas. Aku perhatikan manusia. Maka saya melihat masing-masing di antara mereka memasrahkan jiwanya. Menghinakan diri mereka dalam mencari rezeki. Jadi pasrah, menghinakan diri dengan bos, takut mengkritik gara-gara jabatannya khawatir dicopot. Coba bayangin. Menghinakan diri di depan tuannya hanya untuk mendapatkan uang. Apa yang terjadi? Kata Imam Hatim Al-Asam, maka aku perhatikan firman Allah pada surah Hud. Pada surat Hud di ayat yang ke-11. Apa itu Allah Ta'ala berfirman? وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidaklah ada satu pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab atas rezeki mereka. Kemudian saya menyadari, kata Hatim Al-Asam, bahwasannya saya ini salah satu di antara yang melata yang akan Allah tanggung rezeki saya. Maka saya tinggalkan menyibukkan diri dengan manusia dan saya sibukkan diri mengabdi kepada Allah. Tapi nih, jadi urusan rezeki itu bukan urusan kita dengan manusia. Sampai kita menghinakan diri di depan bos, menjilat di depan bos. Sampai sekarang pun pada akhirnya kita lihat partai-partai kita ini sudah nggak ada yang oposisi. Nggak ada. Semuanya pro. Bahkan mohon maaf. Apa? Pro. Bahkan partai yang, mohon maaf ya, ini kritik insya Allah membangun. Kita tidak ada kebencian. Bahkan partai yang katanya notabene partai dakwah. Itu udah nggak ada kritikus di antara kita sekarang. Jadi pemerintah itu langgeng aja. Tidak ada penyeimbang dengan oposisi, itu nggak ada sekarang. Dan khawatirnya, jangan-jangan mereka melakukan itu karena kekhawatiran perkara rezeki. Padahal kalau dihitung, rata-rata mereka sudah kaya raya. Coba dijawab, betul nggak bahwa mereka sudah kaya raya? Coba saya tunggu jawabannya. Tapi mereka masih takut kehilangan rezeki. Jadi mereka, waduh, betul-betul
tunduk kepada yang memangku kekuasaan. Dianggap kalau kita kritik, waduh kita nggak dapat komisaris ini. Nah, siapa tahu nanti siang ada DM saya ditawari jadi komisaris. Komisaris apa ya? Komisaris dapur MBG? Oh ya, sesuai profesi bakul rawon. Iya. Dan mulai kita latih di Aceh sekarang ya. Nanti kalau Aceh sukses 30 hari, kita bikin SPPG yang ditangani oleh Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Percaya Anda? Nggak mungkin lah. Insya Allah nggak. Nah, sudah. Maka kata Hatim Al-Asam, karena aku tahu rezeki itu urusan antara aku dengan Allah, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku tidak menyibukkan diriku untuk menghinakan diri di hadapan manusia hanya karena urusan rezeki, tapi aku sibukkan diriku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rezekiku. Itu yang keberapa? Yang ketujuh. Sekarang terakhir yang kedelapan, tapi mohon maaf pemirsa saya, ini materi nampaknya tidak selesai karena padahal saya bercandanya sedikit banget tadi. Tapi ini memang materinya panjang. Yang kedelapan, kata Hatim Al-Asam, ini untuk menghindari overthinking. Untuk menghindari apa? Overthinking. Saya memperhatikan manusia, maka saya lihat masing-masing dari mereka menyerahkan diri kepada makhluk. Artinya menyerahkan diri itu mereka bertawakal kepada makhluk. Aku lihat manusia ini, ternyata mereka itu bersandarnya kepada sesama makhluk. Sesama orang lemah, sesama makhluk yang lemah. Mereka bersandarnya dengan sesama manusia. Ada yang menyandarkan hidupnya pada sawah dan ladangnya. Ada yang menyandarkan hidupnya pada perniagaannya. Ada yang menyandarkan hidup pada dapurnya seperti dapur Depot Amanah Kasembon. Bukan dapur MBG, enggak. Dapur Depot Amanah Kasembon. Di mana kita mengolah rawon, sop buntut yang dagingnya lepas dari tulang. Waduh, masih pagi ya. Ada yang kemudian bersandar kepada hasil karya produksinya. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala pada surah At-Talaq. Pada ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memberikan kecukupan untuknya. Dan kecukupan dari Allah, kecukupan dunia akhirat, kecukupan rezeki, kecukupan keamanan, kecukupan kebahagiaan, semuanya Allah beri untuk Anda ketika Anda bersandar dan bertawakal kepada Allah. Maka kata Hatim Al-Asam, maka aku tinggalkan menyerahkan diri dan menyandarkan urusanku kepada makhluk, dan aku hanya bersandar dan bertawakal kepada Allah agar kemudian Allah memberikan kecukupannya kepadaku. Nah, dari 8 pelajaran ini pemirsa, bisa Anda simpulkan bahwasannya semua ini mulai 1 sampai 8 itu menghindarkan kita dari overthinking. Karena ternyata hidup kita itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Dan untuk luka-luka yang telah terjadi, itu yang mengobati pun adalah Allah. Kemudian diri kita sendiri. Nah, maka dengan itu, sebelum kami tutup, kami ingatkan sekali lagi kepada jamaah sekalian, mumpung kita oleh Allah masih diberi kesempatan. Hari ini kita masih hidup, rezeki masih ada, kemauan masih punya. Khawatir salah satu di antara 3 ini oleh Allah dicabut. Entah umurnya atau rezekinya atau kemauannya. Mumpung umur, rezeki, dan kemauan masih ada, ayo bismillah. Kita bersama-sama turut andil dalam program-program kebaikan, sosial, kemasyarakatan, kemanfaatan yang dijalankan melalui Yayasan Sayap Dakwah Organizer yang menjadikan kita insya Allah memiliki saham dalam kebaikan-kebaikan itu. Program ini dimulai dari angka Rp10.000
sampai tidak terbatas. Mulai 10.000, 50.000, 100.000, atau bahkan mungkin Anda, ya Allah, saya hari ini mampunya 5.000, ya Allah, klik, nggak masalah. Yang dengan itu Anda telah berkontribusi dalam 8 atau bahkan 9 dengan buka puasa di Aceh, 9 program unggulan selama bulan Ramadan. Maka dari 10.000 yang Anda donasikan, itu Anda mendapatkan masing-masing dari 9 program ini. Jadi 9 in 1. 9 program, 9 kebaikan dalam satu kali klik. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga Allah mencatatkan ilmu yang kita pelajari, Allah jadikan ilmu yang penuh dengan manfaat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari keburukan-keburukan dunia sampai akhirat kelak. Dan semoga kita bersama mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dengan semua itu, kita akan menjadi manusia yang berbahagia dunia sampai di akhirat kelak. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.